Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Adapun pemateri yang akan menyampaikannya yaitu Erpa Indriani, Nabila Hafsah, dan saya sendiri, Soleh Ansori. Adapun latar belakang pada materi ini yaitu pada proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kata media berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian media grafis? Yang kedua, apa pengertian media cetak? Yang ketiga, apa pengertian media gambar diam? Yang keempat, apa saja macam-macam media yang praktis dan aplikatif? Yang kelima, bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Canva? Pun tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengertian media grafis, yang kedua untuk mengetahui pengertian media cetak, yang ketiga untuk mengetahui pengertian media gambar diam, yang keempat untuk mengetahui macam-macam media yang praktis dan aplikatif, yang kelima untuk mengetahui cara membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu media grafis. Apa sih media grafis itu? Di sini ada Webster mendefinisikan grafis sebagai seni atau ilmu menggambar, terutama penggambaran mekanik. Dalam bahasa Yunani, grafikos ini mengandung pengertian melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Di sini di samping definisi tersebut bisa dilihat macam-macam dari media grafis. Yang pertama itu ada media gambar. Media gambar atau foto merupakan salah satu media pembelajaran yang amat dikenal di dalam kehidupan di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Gambar adalah tiruan barang, orang atau binatang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas atau lainnya. Adapun foto adalah gambar barang yang dibuat dengan alat pemotret atau kamera. Yang kedua itu ada media sketsa. Media sketsa adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Karena setiap orang yang normal dapat belajar menggambar, setiap guru yang baik haruslah dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. Sketsa selain dapat menarik perhatian murid, menghindari verbalisme, dan dapat memperjelas penyampaian pesan, harganya pun tak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Ketiga itu ada media bagan atau card. Bagan didefinisikan sebagai kombinasi antara media grafis dan foto atau gambar yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Media grafik. Media grafik merupakan penyajian data berangka. Suatu tabel gambar dapat mempunyai nilai informasi yang sangat berfaedah, namun grafik dari data yang sama menggambarkan intisari informasi sekilas akan lebih efektif. Grafik juga dapat menggambarkan hubungan keterpaduan dan perkembangan yang lebih menarik dari sejumlah data yang disusun dengan baik. Grafis ini dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran atau piring, grafik gambar.
Nah, yang kelima itu ada media papan tulis, papan planel, dan buletin. Media papan tulis adalah papan dari kayu dengan permukaan yang bisa ditulis ulang dengan menggunakan kapur tulis. Media papan planel. Nah, media papan planel adalah papan yang berlapis kain planel sehingga gambar yang akan disajikan dapat dipasang, dilipat, dan dilepas dengan mudah dan dapat dipakai berkali-kali. Media papan buletin. Nah, papan buletin adalah papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh pekerjaan siswa, gambar, bagan poster, dan objek dalam bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, media poster. Media poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Nah, pengaplikasiannya dengan ditempel pada dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu, maka biasanya poster dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Yang ketujuh itu media kartun. Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan sesuatu pesan secara tepat dan ringkas untuk sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Yang terakhir itu media peta dan globe. Secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Adapun globe adalah bola dunia berukuran kecil dalam bentuk 3 dimensi. Globe juga bisa disebut sebagai model tiruan bumi yang memberikan gambaran bentuk bumi sehingga mendekati bentuk sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian kedua, yaitu ada media cetak. Media cetak tentu sangat mudah sekali kita dapatkan, karena media cetak adalah media yang terdiri dari bahan cetak atau kertas untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Media cetak dapat berupa surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, newsletter, buletin, dan berita singkat, dan buku. Yang pertama itu surat kabar. Surat kabar biasa disebut juga koran atau harian. Publikasi ini disebut surat kabar karena memuat berita dalam berbagai bidang. Dikatakan koran karena terbitan ini dibuat dari jenis koran. Yang kedua, majalah. Majalah yang dikenal biasanya menyajikan bermacam-macam tulisan seperti artikel populer, cerpen, fiksi, kisah nyata, pengetahuan populer, bahkan tulisan-tulisan berisi humor. Majalah-majalah seperti ini dapat kita peroleh melalui toko-toko buku, di jajakan di kios-kios buku, di stasiun maupun di terminal-terminal. Yang ketiga, jurnal. Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang menginformasi tentang hasil kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, minimal harus mencakup kumpulan atau kumulasi pengetahuan baru, pengamatan empiris, dan pengembangan gagasan. Jurnal ini merupakan publikasi yang mampu berperan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif. Keempat, itu ada jurnal elektronik. Jurnal elektronik adalah jurnal yang segala aspeknya, penyiapannya, review, penerbitan, dan penyebaran dilakukan secara elektronik. Yang kelima, itu buku. Buku adalah lembaran tercetak berisi ilmu pengetahuan, gagasan, atau bidang tertentu. Biasanya digunakan sebagai bahan pelajaran atau kuliah dan dapat dipelajari secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erva Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media gambar diam. Jadi media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Jadi media gambar diam ini dibuatnya melalui proses fotografi yang akan menghasilkan foto. Nah, jadi foto ini akan menjadi media pembelajaran bagi siswa. Contohnya seperti saat kita mengajarkan sholat, nah kita dapat memberikan contoh media gambar diam seperti foto orang sedang
takbir, sedang ruku, sedang sujud, sedang salam ketika sholat. Selain itu juga kita dapat memberikan materi seperti pada saat orang wudhu, toharoh, tayamum, dan lain-lain. Nah, dari gambar tersebut tidak hanya bernilai 1000 bahasa, tetapi juga 1000 tahun atau 1000 mil. Nah, melalui gambar dapat ditujukan kepada siswa suatu tempat, orang, dan segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman belajar siswa. Nah, jadi dari foto tersebut, siswa dapat tahu gambaran bagaimana keadaan di saat kiamat nanti. Nah, bagaimana keadaan di saat zaman-zaman sebelumnya, seperti itu. Jadi, gambar itu bisa memberikan gambaran dari waktu yang telah lalu atau gambar yang akan datang. Nah, gambar atau fotografi itu dapat mengalihkan pengalaman belajar dari taraf belajar dengan lambang kata-kata ke taraf yang lebih konkret atau pengalaman langsung. Contohnya seperti kejadian kiamat bagaimana, nah seperti itu. Nah, guru itu dapat mengambil media pembelajaran foto itu bisa dari majalah, koran, buletin, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tidak ada contoh dari beberapa hal tersebut, guru dapat menggambarkannya secara sederhana. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media gambar diam yaitu pembelajaran dengan media yang dapat dilihat langsung oleh siswa dengan bentuk seperti foto, seperti itu. Nah, media gambar diam ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu sifatnya konkret. Yang kedua yaitu gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Mengapa demikian? Karena dengan gambar tersebut kita akan tahu bagaimana kejadian yang telah berlalu atau kejadian di masa lampau dan kejadian yang akan datang, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu media gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Yang keempat yaitu foto dapat memperjelas suatu masalah. Yang kelima, foto harganya murah dan gampang didapat dan gampang dibuat oleh seorang guru. Selain kelebihan di atas, media gambar diam juga memiliki kelemahan atau kekurangan. Yang pertama yaitu hanya menekankan pada persepsi indera mata saja. Yang kedua yaitu benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran pada foto itu. Yang ketiga yaitu ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, selain itu juga media gambar diam juga memiliki 6 syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu autentik. Jadi foto tersebut harus bisa menunjukkan atau melukiskan situasi yang sama terhadap kejadian aslinya. Yang kedua yaitu sederhana. Yang ketiga yaitu ukurannya relatif. Jadi benda asli ketika difoto itu kita bisa memilih dapat untuk diperbesar untuk lebih jelasnya lagi atau dapat diperkecil. Yang keempat yaitu gambar atau foto sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. Nah, yang kelima, gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, walau mutunya kurang, nah tapi karya itu kadang bisa baik jika siswa yang mengambilnya sendiri. Yang keenam yaitu tidak setiap gambar yang bagus merupakan media yang bagus. Sebagai media yang baik, gambar hendaknya bagus dari sudut sini dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Saleh Ansauri. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Media yang praktis dan aplikatif. Media
Yaitu yang pertama, media flipchart merupakan media cetak yang sangat sederhana dan cukup efektif. Sederhana dilihat dari proses pembuatannya dan penggunaannya yang relatif mudah dengan memanfaatkan bahan kertas yang mudah dijumpai sekitar kita. Yang kedua, flashchart adalah kartu belajar yang efektif, mempunyai dua sisi dengan salah satu sisi berisi gambar, teks, atau tanda simbol, dan sisi lainnya berupa definisi, keterangan gambar, jawaban, atau uraian yang membantu mengingatkan atau mengarahkan siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar yang ada pada kartu. Flashchart biasanya berukuran 8 x 12 cm, 25 x 30 cm, atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya kertas yang dihadapi. Media flannel graph adalah media pembelajaran yang berupa guntingan-guntingan gambar atau tulisan yang pada bagian belakangnya dilapisi amplas. Guntingan gambar atau tulisan tersebut ditempelkan pada papan yang dilapisi flanel yang berbulu. Yang kelima, media bulletin board adalah media yang termasuk ke dalam media visual, grafis atau gambar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya elaborasi, struktur, dan organisasi, serta memperkuat ingatan. Media bulletin board ini dapat digunakan untuk menekankan informasi sarana yang terdapat pada teks sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Membuat media pembelajaran menggunakan Canva. Canva adalah website atau aplikasi desain grafis berbasis online yang memudahkan pengguna untuk membuat tampilan visual atau grafis yang menarik. Saking mudahnya, orang yang awam desain grafis pun bisa membuat desain. Cara memberi pembelajaran Canva kepada peserta didik dengan memberikan contoh. Adapun contoh yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik yaitu proses pembuatan poster. Caranya yaitu yang pertama, choose a template, pemilihan template. Yang kedua, editing. Yang ketiga, klik dan menggunakan template yang sudah ada. Yang keempat, namun jika ingin membuat segalanya sendiri dari awal, bisa memulai dengan mengubah warna background terlebih dahulu. Caranya, klik drawing pack, lalu akan muncul ikon background color di pojok kanan atas bagian tengah yang berwarna-warni. Yang kelima, langkah selanjutnya adalah memilih background. Yang keenam, langkah berikutnya adalah membuat tulisan. Yang ketujuh, lalu tulis judul poster Anda beserta tambahan teks lainnya. Yang delapan, jika ingin mengubah font, ukuran teks, warna, di bold atau di italic, atau format paragraf, atau diberi efek, dapat langsung klik teksnya, lalu pada bagian atas muncul bagian ikon, lalu klik ikon yang ingin Anda gunakan. Ya, sekian dari pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.